Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk seluruh siswa SMA 23 Jakarta, tepatnya untuk anak-anak kelas 10 MIPA 1, 2, dan 3. Pada hari ini kita akan belajar mengenai reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh-contoh reaksi redoks. Di antaranya adalah reaksi perkaratan besi. Selain itu, penyepuhan sendok. Lalu, menjadi coklatnya buah-buahan seperti apel, lalu kentang, dan lain-lain yang menjadi coklat. Itu merupakan contoh-contoh dari reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah perkembangan definisi reaksi reduksi dan oksidasi, di mana definisi pertama yaitu menggunakan teori oksigen, di mana teori oksigen ini memiliki kelemahan karena tidak semua reaksi itu akan melibatkan oksigen dalam reaksinya. Teori kedua yaitu berdasarkan teori elektron. Adapun teori elektron ini juga memiliki kelemahan, yaitu sulit untuk menentukan atom yang melepas dan menerima elektron. Dan definisi yang ketiga yaitu berdasarkan teori bilangan oksidasi. Kita mulai dari teori pertama, yaitu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi reduksi berdasarkan teori ini adalah reaksi pelepasan oksigen. Contoh reaksinya adalah FeO ditambah CO menjadi Fe plus CO2. Maka pada reaksi ini yang mengalami reaksi reduksi adalah FeO. Dari Fe yang mengikat atom oksigen menjadi Fe yang tidak mengikat atom oksigen. Contoh yang kedua adalah HgO menjadi Hg plus setengah O2. Di sini yang melepaskan oksigen adalah senyawa HgO, di mana HgO masih memiliki satu atom oksigen, sedangkan Hg tidak lagi mengikat atom oksigen. Sehingga kedua contoh tersebut merupakan contoh dari reaksi reduksi berdasarkan pelepasan oksigen. Selanjutnya, reaksi oksidasi. Berdasarkan teori ini, oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Sebagai contoh di sini kita punya H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Di sini terjadi pengikatan atom oksigen oleh atom H. Awalnya H tidak mengikat oksigen, lalu setelah terjadi reaksi, H mengikat atom oksigen. Terjadi pengikatan oksigen sehingga penambahan atom O pada atom hidrogennya. Contoh yang lain adalah C, karbon. C ditambah O2 menjadi CO2. C yang tidak mengikat oksigen menjadi C yang mengikat oksigen dalam CO2. Reaksi-reaksi tersebut merupakan contoh dari reaksi pengikatan oksigen sehingga dia merupakan reaksi oksidasi. Definisi yang kedua yaitu berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Berdasarkan teori ini, reaksi reduksi adalah reaksi penyerapan elektron, di mana dicontohkan S ditambah 2 elektron menjadi S2-. Di sini S bermuatan netral atau 0, lalu setelah mengikat elektron menjadi bermuatan negatif. Sehingga reaksi ini adalah reaksi reduksi. Contoh yang kedua adalah setengah Cl2 plus E- menjadi Cl-. Cl2 yang awalnya bermuatan netral menangkap elektron atau menyerap elektron sehingga bermuatan negatif. Reaksi ini adalah reaksi reduksi. Sedangkan untuk reaksi oksidasi artinya adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya adalah Ca menjadi Ca2 plus 2 elektron. Ca yang bermuatan netral menjadi bermuatan positif, sehingga elektron yang ada dalam Ca ini dilepaskan untuk menetralkan reaksi tersebut. Contoh kedua adalah Na menjadi Na plus 1 elektron. Di sini atom Na melepaskan 1 elektronnya.
Kedua contoh ini adalah reaksi oksidasi. Dikarenakan teori yang pertama dan teori kedua masih memiliki kelemahan-kelemahannya, akhirnya kita masuk ke teori ketiga, yaitu definisi reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasinya. Yang pertama mengenai reaksi reduksi. Reaksi reduksi berdasarkan teori ini adalah reaksi penurunan biloks. Biloks adalah singkatan dari bilangan oksidasi. Biloks, bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pertambahan biloks. Apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi atau biloks? Yaitu bilangan yang menyatakan muatan yang diemban oleh suatu atom dalam senyawanya. Maksudnya, atom-atom itu mengandung muatan-muatan tertentu, tergantung dari bagaimana ia berada, apakah dia dalam keadaan bebas atau dia dalam ikatannya yang memiliki muatan yang berbeda-beda. Sehingga untuk menentukan biloks ini ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Di antaranya, aturan pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Contohnya, Fe, besi. Ketika Fe berada dalam bentuk bebas, yaitu Fe, maka biloksnya adalah 0. Begitu juga dengan hidrogen. Ketika dalam bentuk bebasnya, yaitu H2, maka bilangan oksidasi H adalah 0. Begitu juga dengan sulfur. Ketika dia dalam bentuk bebas S8, maka bilangan oksidasinya adalah S sama dengan 0. Dan begitu juga unsur-unsur yang lainnya. Ketika dia unsur-unsur logam, biasanya mereka adalah unsur-unsur yang monoatom, seperti Na, Mg, Ca, Kr, dan lain-lain. Mereka adalah unsur-unsur logam yang dalam keadaan bebasnya adalah monoatomik. Semua itu memiliki biloks sama dengan 0. Begitupun dengan unsur-unsur yang diatomik, seperti H2, N2, O2, Cl2, Br2, I2, dan lain-lain. Semuanya itu ketika dalam bentuk unsur bebas, maka biloksnya adalah sama, 0. Aturan kedua, bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion tunggal akan sama dengan muatannya. Ingat, di sini hanya untuk ion tunggal. Ion tunggal adalah ion yang hanya terdiri dari satu jenis atom atau satu jenis unsur saja. Contohnya untuk logam golongan utama, maka biloks golongan 1A yaitu Li, Na, K, Rb, Cs adalah +1. Maka biloksnya juga adalah +1. Selanjutnya untuk biloks golongan 2A yaitu Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba yaitu +2. Sedangkan untuk logam golongan transisi, maka beberapa atom memiliki biloks lebih dari sama dengan 1. Contohnya biloks Fe. Dalam senyawanya ada yang +2 dan ada yang +3. Cu ada yang +1 dan ada yang +2. Dan lain-lain sebagainya. Au pun sama, ada +1 dan +3. Tapi untuk golongan utama, itu biloksnya hanya 1. Golongan 1A hanya +1, golongan 2A hanya +2. Aturan penentuan biloks yang ketiga, bilangan oksidasi atom logam dalam senyawanya selalu positif. Contoh, Fe2+, maka biloksnya adalah +2. Na+, maka biloksnya adalah +1. Karena dalam penulisan rumus kimia, angka 1 itu tidak dituliskan. Jadi contohnya di sini Na+. Maksudnya plus di sini adalah +1. Tapi kita tidak tuliskan angka 1-nya, artinya biloksnya +1. Contoh lainnya S2-, maka muatannya atau biloksnya itu menjadi -2. Aturan keempat untuk penentuan biloks adalah bilangan oksidasi atom H atau hidrogen dalam senyawanya adalah +1, kecuali dalam bentuk hidrida, di mana bilangan oksidasi atom H menjadi -1.
Mengapa? Karena pada senyawa hidrida, senyawa yang terbentuk adalah dari atom H dengan ikatannya dengan atom logam. Sehingga di situ atom H tidak bisa memiliki biloks plus 1. Karena logam pasti bermuatan plus. Sehingga atom H lah yang nantinya akan bermuatan atau berbiloks negatif. Contohnya, biloks H dalam senyawa HCl adalah plus 1. Karena di sini H berikatan dengan Cl, sehingga H-nya plus 1 dan Cl-nya menjadi min 1. Sedangkan pada NaH, H berikatan dengan logam Na yang merupakan logam alkali. Logam alkali adalah logam golongan 1A. Sehingga Na di sini memiliki biloks plus 1. Sehingga atom H tidak mungkin memiliki biloks plus 1. Karena total dari senyawa NaH biloksnya harus sama dengan 0. Karena Na sudah plus 1, maka H akan menjadi minus 1. Sehingga plus 1 tambah min 1 sama dengan 0. Aturan yang kelima, bilangan oksidasi atom O atau oksigen dalam senyawanya adalah minus 2, kecuali dalam senyawa peroksida. Maka dalam senyawa peroksida biloks O menjadi min 1. Mengapa? Karena peroksida itu adalah senyawa H2O2. Di aturan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa atom H itu memiliki biloks plus 1. Sehingga tidak mungkin oksigen dalam H2O2 memiliki biloks min 2. H plus 1, karena ada 2 berarti plus 1 kali 2 menjadi plus 2. Maka O jumlah atomnya biloksnya harus menjadi min 2. Min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Selanjutnya dalam senyawa superoksida, contohnya KO2. Biloks O tidak menjadi min 2, tetapi menjadi min setengah. KO2 adalah, berarti K adalah logam alkali 1A, maka biloksnya plus 1. Sehingga untuk menjadi netral, jumlah biloks O harus min 1. Min 1 dibagi 2 sama dengan min setengah. Sedangkan jika atom O bertemu dengan fluorin F menjadi F2O, maka biloks O bukan lagi negatif, justru menjadi positif. Mengapa demikian? Karena atom F atau fluor merupakan atom yang paling elektronegatif di antara unsur-unsur yang ada, sehingga F memiliki biloks min 1. Sehingga untuk menjadi netral, min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Maka untuk menetralkan senyawa F2O, O harus memiliki biloks sama dengan plus 2. Aturan ke-6, bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 7A dalam senyawa biner, biner artinya 2. Dalam senyawa biner logam adalah min 1. Contohnya, biloks Cl dalam CaCl2, yaitu min 1. Karena Ca plus 2, maka minnya harus min 2. Min 2 bagi 2 sama dengan min 1. Biloks F dalam Hf juga min 1. Karena H plus 1, F menjadi min 1. Biloks Cl dalam NaCl adalah min 1. Na-nya plus 1, Cl-nya min 1. Aturan yang ketujuh, bilangan oksidasi jumlah atom dalam senyawa harus sama dengan 0. Contohnya H3PO4. Jumlah biloks atom H, P dan O harus sama dengan 0. Sehingga 3 kali biloks H ditambah 1 kali biloks P ditambah 4 kali biloks O harus sama dengan 0. Ini berlaku untuk senyawa netral. Yang terakhir, bilangan oksidasi jumlah atom dalam ion poliatom adalah sebesar muatannya. Contohnya, CO3 2-. Maka biloks total dari C dan O adalah minus 2. 1 kali biloks C ditambah 3 kali biloks O harus sama dengan min 2. Berbeda dengan yang tadi yang netral itu harus sama dengan 0. Ketika dia menjadi ion poliatom, maka jumlah muatannya atau jumlah biloksnya adalah sama dengan muatannya. Selanjutnya, dalam suatu reaksi redoks terdapat beberapa istilah yang harus kita ketahui. Istilah yang pertama adalah oksidator.
Apa itu oksidator? Yaitu zat yang mengalami reduksi karena dia menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi. Sebaliknya, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi karena dia menyebabkan terjadinya reaksi reduksi. Selanjutnya ada yang disebut dengan hasil reduksi dan juga ada yang disebut dengan hasil oksidasi. Keempat istilah tersebut harus kita pahami karena itu yang menjadi bagian penting dalam suatu reaksi redoks. Berikut ini adalah contoh dari reaksi redoks. Al, aluminium, direaksikan dengan Fe2O3 menghasilkan Al2O3 plus 2Fe. Dari sini, kita akan menentukan manakah reaksi reduksi dan oksidasinya, lalu manakah yang berlaku sebagai oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. Pertama kita tentukan biloks masing-masing unsur yang ada dalam reaksi tersebut. Al karena dalam kondisi bebas, maka dia memiliki biloks sama dengan 0. Fe dan O, maka yang akan kita prioritaskan adalah atom O. Berdasarkan aturan yang tadi sudah dijelaskan, O memiliki biloks sama dengan minus 2. Maka kita tuliskan dia minus 2. Minus 2 dikali 3 sama dengan minus 6. Maka Fe biloks totalnya harus sama dengan plus 6 supaya menjadi 0 totalnya. Plus 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Maka biloks Fe pada Fe2O3 adalah plus 3. Selanjutnya Al2O3. Kita tentukan lagi biloksnya. O adalah min 2. Min 2 kali 3 sama dengan min 6. Maka Al totalnya harus plus 6. Plus 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Kita tulis juga biloksnya. Selanjutnya Fe di sini dalam kondisi bebas. Sehingga biloksnya adalah sama dengan 0. Kita lihat perbedaan biloks dari masing-masing unsur yang ada di sebelah kiri, yaitu reaktan, dan yang ada di sebelah kanan, yaitu produk. Al awalnya 0 menjadi plus 3. Berarti di sini kita bisa lihat terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Sehingga ini adalah contoh dari reaksi oksidasi. Selanjutnya, kita lihat di sini atom Fe. Biloks pertamanya plus 3 menjadi 0. Maka di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Sehingga merupakan dari reaksi reduksi. Sedangkan atom O tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi karena tetap dari min 2 menjadi min 2 sehingga atom O tidak mengalami reduksi maupun oksidasi. Dari sini kita bisa menentukan bahwa yang menjadi reduktor atau yang mengalami reaksi oksidasi adalah Al. Sedangkan yang menjadi oksidator atau yang mengalami reaksi reduksi adalah Fe2O3. Yang menjadi hasil oksidasi adalah Al2O3 dan yang menjadi hasil reduksi adalah Fe. Bagaimana? Bisa dipahami? Selanjutnya, dalam reaksi redoks ada pula yang disebut dengan reaksi autoredoks. Reaksi yang pertama yaitu reaksi disproporsionasi. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika reaksi redoks di mana oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama. Contoh, Cl2 ditambah 2KOH menjadi KCl plus KClO plus H2O. Pada reaksi tersebut, atom Cl menjadi oksidator karena dia mengalami reduksi dan juga menjadi reduktor karena dia mengalami oksidasi. Ini disebut reaksi disproporsionasi. Kebalikannya adalah reaksi komproporsionasi, yaitu ketika reaksi redoks di mana hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama. Contohnya, H2S ditambah SO2 menjadi S plus H2O. Di sini, atom S mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, di mana H2S menjadi S, SO2 menjadi S juga. Ini mengalami oksidasi,
SO2 menjadi S mengalami reduksi. Maka di sini hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama, yaitu atom S. Maka ia dinyatakan sebagai reaksi komproporsionasi. Ya, demikianlah presentasi untuk hari ini mengenai reaksi redoks. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian kerjakan latihan-latihan soal yang akan Ibu berikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya melalui Japri ke WA Ibu. Demikian. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Selamat belajar dan selalu salam sehat kepada kalian semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.